Anderson Silva right now is as close as there is to an unbeatable form. Welcome to the Octagon, Anderson Silva. Halo guys, balik lagi nih bersama LPM TV. Kali ini LPM TV akan membahas perjalanan karir dan sejarah singkat tentang salah satu petarung UFC terhebat dan juga unik yang bernama Anderson Silva guys. Seperti yang kita tahu, Anderson Silva adalah seorang petarung yang lahir di kota Sao Paulo, Brasil, tepatnya pada tanggal 14 April 1975 silam. Petarung bertinggi badan 188 cm ini adalah sosok petarung yang terbilang sangat jarang sekali mengucurkan darah, walaupun ia telah terkena banyak pukulan dari sang lawan guys. Diketahui bahwa ia adalah seorang petarung yang menguasai banyak ilmu bela diri loh, seperti diantaranya seni bela diri campuran, Muay Thai, Tinju, Brazilian Jiu-Jitsu, Taekwondo, Capoeira, dan juga Judo. Nah, tentu kalian penasaran kan seperti apa dan bagaimanakah perjalanan karir dan sejarah singkat tentang petarung UFC yang bernama Anderson Silva selanjutnya? Sertakan komentarnya juga, oke? Untuk kalian yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini, atas nama LPM TV kami ucapkan terima kasih. Tonton sampai habis ya. Asyik pokoknya. Psikologis, yakni semacam aura ketangguhan yang sudah hilang. Hal itu bisa terjadi karena banyak faktor guys, seperti misalnya sedang memiliki masalah sehingga pikiran pun melayang entah kemana. Atau bisa juga faktor usia, sehingga kemampuan petarung akan semakin memudar dan kecepatan pun perlahan mulai berkurang. Sementara kompetitor muda yang masih segar pun makin banyak bermunculan. Namun apapun yang terjadi nantinya, masa-masa kemenangan ini akan selalu dikenang. Para petarung yang telah memecahkan rekor, maka ia akan selalu dikenang sebagai legenda. Seperti diantaranya Muhammad Ali, Mike Tyson, Naseem Hamed, dan juga para petarung lainnya guys. Nah, dalam kasus Anderson Silva, rentetan kemenangannya sebanyak 16 kali di UFC telah menjadi puncak karirnya. Ini merupakan era keemasan sang petarung asal Brasil tersebut guys. Kalian tahu, Anderson Silva awalnya tidak langsung menekuni MMA guys. Ia adalah seorang petarung yang tumbuh di tengah kemiskinan di kota Curitiba, Brasil. Pertama kali Silva mengenal seni bela diri, yakni ketika ia belajar Brazilian Jiu-Jitsu dari anak-anak lainnya yang melatih ilmu bela diri Taekwondo. Sama seperti Brazilian Jiu-Jitsu, ia berhasil meraih sabuk hitam di kedua nomor tersebut. Diketahui Silva juga akhirnya meraih sabuk hitam di Judo dan sabuk kuning di Capoeira. Sebelum akhirnya ia menjadi seorang petinju dan atlet Muay Thai yang luar biasa guys. Bahkan sebelum akronim MMA muncul, diketahui ternyata Anderson Silva sudah menekuni jenis bela diri ini loh. Terbukti dari campuran elektrik baik di muka bumi. Sebelum UFC berkembang menjadi MMA yang penuh glamor, ada beberapa turnamen kelas bawah yang menjadi ajang unjuk kebolehan bagi para petarung. Saat itu Silva mengambil jalur ini. Bertarung di kelas welter di Jepang dan juga Inggris, Silva sempat memamerkan momen-momen hebat dan jenius, ditandai dengan tendangan lututnya yang saat itu berhasil menumbangkan petarung yang bernama Carlos Newton di Pride 25 guys. Seperti yang kalian saksikan dalam video berikut ini. I don't think that would be a good idea, though. Oh! No way. He's out. He's out. He's out. He's out. It was. Whoa. Whoa. It was not. Nah, barulah pada tahun 2006, Silva mulai terdaftar di UFC sebagai kelas ringan utama. Dan disitulah kemampuan bertarungnya mulai terlihat. Tercatat, ia telah berhasil meraih kemenangan di 16 pertandingan berturut-turut. Dan juga sukses mempertahankan gelar kelas ringan utama, yakni sebanyak 10 kali loh guys. Nah, di saat itulah, yang mana di bawah pelatihan gym barunya yang bernama Black House, di situ ia menguasai gaya bertarung penuh serangan balik yang agresif. Seperti diantaranya, menggabungkan pergerakan kepala ala boxing, kelenturan tubuh capoeira, tendangan taekwondo, dan juga serangan lutut Muay Thai yang sangat amat mematikan. Semua ilmu bela diri itu ia kombinasikan dengan pukulan yang akurat. Kemampuan merubah pose antara gaya ortodok dan southpaw, dan juga keahliannya dalam bertarung rendah serta mengunci lawan guys.
Seperti yang kita tahu, Anderson Silva adalah sosok petarung gaya bebas yang hampir sempurna. Ada contoh kejeniusan Silva dalam setiap pertarungan yang ia lakukan. Di antaranya, Silva pernah menghajar habis petarung yang bernama Stephen Bonner yang belum pernah kalah KO sepanjang karirnya. Silva memancing petarung asal Irlandia tersebut untuk menyerang selagi ia menyender di pinggir ring oktagon dan menghantamnya dengan tendangan berputar. Kemudian setelah itu, Silva menghantam Bonner menggunakan tendangan ala Muay Thai sehingga membuatnya jatuh tersungkur dan akhirnya harus dihentikan oleh wasit dalam pertarungan tersebut. Seperti yang kita lihat dalam cuplikan video berikut ini, guys. Lalu hanya 1 menit setelah pertandingan debutnya di kelas menengah melawan James Irvin yang bertubuh lebih besar darinya, Silva berhasil menang. Ketika Silva menghadapi rekan senegara dan sesama petarung Black House yang bernama Victor Belfort di UFC 126 dalam perebutan gelar juara light heavyweight, ia berhasil menghabiskan lawannya dalam ronde pertama dengan sebuah tendangan yang mendarat di muka. Tanpa peringatan dan waktu bagi Belfort untuk beraksi, gerakan Silva yang tenang dan mulus berhasil mendaratkan ujung kakinya di dagu Belfort dalam pertarungan kala itu, guys. Semua pertandingan ini dan semua kemenangannya di periode itu merupakan contoh dari bakat jenius Anderson Silva. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Anderson Silva pun harus mengalami banyak kekalahan, guys. Entah karena refleksinya yang mulai melambat karena faktor usia, atau mungkin ia terlalu nyaman menjadi petarung yang terhebat. Kala itu, ia mengalami kekalahan telak atas petarung yang bernama Chris Weidman. Kemudian dalam UFC 117, petarung yang bernama Chael Sonnen berhasil mendaratkan lebih banyak pukulan dibanding Silva. Tapi walaupun begitu, akhirnya Silva pun berhasil menang melalui kuncian segitiga di menit-menit akhir. Nah, setelah pertarungan tersebut, kini muncul skema baru untuk mengalahkan Silva. Diketahui, petarung yang bernama Chris Weidman menggunakan formula ini, yakni dengan cara tidak menerjang dan tidak memberikan Silva ruang sama sekali. Silva mencoba trik pergerakan kepalanya dan sedikit pergerakan tangannya yang khas. Namun pukulan-pukulan Weidman berhasil mendarat mulus dan akhirnya ia pun berhasil menghantam Silva, guys. Kekalahan inilah yang akhirnya menandai karir Silva sebagai figur tangguh di era keemasannya. Kemudian Weidman pun menunjukkan kepada dunia bagaimana caranya untuk mengalahkan Silva. Sebenarnya ia bukan tak terkalahkan. Silva memang petarung hebat, akan tetapi walaupun begitu, ia juga pasti memiliki kelemahan seperti saya dan para petarung lainnya, ujar Weidman saat wawancara. Nah, semenjak itulah karir Silva pun tidak pernah mencapai kesuksesan yang sama. Hal tersebut pun diperburuk karena kakinya yang patah dalam pertandingan ulang melawan Weidman di UFC 168 silam kala itu. Seperti yang kita saksikan dalam video berikut ini, guys. Nah, menurut para banyak orang, cedera tersebut adalah akhir daripada karir Silva. Menurut para pengamat UFC, memang seharusnya saat itu Silva pensiun. Akan tetapi cederanya tersebut tidak membuatnya jera dan malah kembali ke atas ring untuk bertarung. Sayangnya kala itu dikabarkan bahwa ia ditemukan positif menggunakan steroid anabolik setelah kemenangan comeback pertamanya melawan Nick Diaz dalam UFC 182 silam. Silva yang berumur 40 tahun saat itu melakukan pembelaan diri yang lemah bahwa ia positif akibat mengkonsumsi obat kuat yang diberikan oleh temannya, guys. Semenjak itu, Silva pun kalah dalam 2 dari 3 pertandingan selanjutnya dan kemenangannya atas Nick Diaz